Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Smart PLS 3. Terlebih dahulu kita siapkan datanya. Nah, kalau kita sudah punya datanya, ini data yang kita ingin olah. Contoh. Ini data yang mau kita olah, namun data ini yang dalam bentuk Excel kita harus ubah formatnya. Jadi ketika sudah ada data dalam Excel, kita tetap harus ubah formatnya ke CSV. Jadi kita save as dulu, baru ubah ke CSV. Kemudian kita save. Nah, kita buka aplikasi Smart PLS 3 yang kita gunakan untuk olah data. Berikut tampilan dari Smart PLS. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita buka klik new project. Kita terserah mau memberikan nama apa untuk data yang kita olah. Seperti contohnya saya tulis data analisis. Nah, kemudian oke. Nah, ini data analisis yang tadi kita buat. Klik 2 kali, kita double klik, kemudian cari data yang kita ingin olah. Ini tadi yang sudah kita ubah ke format CSV. Nah, masukkan data, contoh masukkan data tadi, kita masukkan data Excel dalam format CSV tadi, kita masukkan, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kebetulan data yang kita ingin olah di sini sebanyak 110 responden. Nah, seperti ini. Ini tampilan dari tadi data yang kita masukkan. Kemudian dari data yang kita ingin olah ada 110. Nah, ini sudah betul 110 responden. Berarti sudah tidak ada yang terlewat, tidak ada data yang bermasalah. Kemudian kita klik untuk pengolahan selanjutnya, kita klik data analisis. Sekarang kita akan menggambar outer loadingnya. Jadi kita mau menggambar model path analisisnya. Kita tadi klik data analisis, muncul seperti ini. Kebetulan saya menggunakan di sini variabel subkompetensi. Jadi pertama kita ambil item-item subkompetensi, ada 5 item pernyataan, kemudian kita tarik, masukkan ke dalam sini, kita tarik sini untuk menggambar. Kemudian variabel selanjutnya yang kita pakai adalah hard kompetensi, kita juga tarik ke sini. Jadi sini kita mau menggambar model analisis path-nya. Kita kasih lanjut, kita hubungkan antara variabel ini dengan ini. Nah, jika sudah gambarnya sudah seperti ini, yang kita lakukan lagi adalah melakukan menghitung. Karena ini adalah variabel laten. Untuk lebih memudahkan kita ganti namanya. Di sini variabel latennya kita pertama adalah subkompetensi. Oke. Kemudian ini juga kita ubah di motivasi kerja.
Begitu pula seterusnya kita ganti. Ini hard kompetensi. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat gambar ini, kita akan menghitung PLS algoritmanya. Langkah selanjutnya kita hitung PLS algoritmanya. Ini setelah tampilan dari PLS algoritmanya, kita langsung start saja. Start calculation, tidak ada yang perlu dirubah, langsung kemudian akan menghitung dengan sendirinya. Nah, ini tampilan dari PLS algoritma yang sudah tadi kita olah. Nah, akan muncul angka seperti ini. Nah, di PLS itu sendiri yang perlu diperhatikan ada dua, yakni outer model dan inner modelnya. Nah, di PLS algoritma ini kita akan melihat outer modelnya, yakni validitas dan reliabilitasnya. Dari gambar ini akan memenuhi syarat sesuai dengan teori Haidt apabila outer loadingnya yang ini di atas dari 6. Ini outer loadingnya, kita lihat semua sudah di atas 0,6, dan hubungan antar variabel ini positif, artinya searah. Jadi di sini yang kita mau lihat adalah convergent validity-nya. Validity-nya di sini tadi sesuai dengan Haidt bahwa item-item pernyataan harus di atas 0,5, dan ini sudah di atas 0,5. Nah, di sini gambarnya menunjukkan item-item pernyataan dari tiap variabel keseluruhan di atas 0,5, berarti memenuhi dari pendapat Haidt. Kemudian kita bisa lihat juga di sini di hasil PLS algoritmanya tadi. Sini kita klik order loading. Nah, di sini pernyataan-pernyataannya ini kita lihat order loadingnya sudah di atas 0,5, meskipun ada yang merah, tapi secara teori dari Haidt itu masih memenuhi validitas valid atau tidaknya item-item dari pernyataan tiap variabel. Secara teori Haidt itu sudah memenuhi. Nah, selanjutnya kita ke diskriminan validity-nya. Untuk melihat diskriminan validity-nya bisa dilihat dari sini. Ini kita klik. Nah, ini tampilan dari diskriminan validity-nya. Pertama kita lihat cross loading-nya. Nah, cross loading-nya di sini semisalkan hard kompetensi. Hard kompetensi ini 0,618 item pernyataannya. Ini harus lebih besar dari variabel lainnya. Nah, ini kita lihat gambar ini nilai ini hard kompetensi lebih besar daripada nilai yang ada di sampingnya. Nah, ini berarti ini sudah memenuhi diskriminan validity-nya. Nah, begitu pula juga variabel lainnya. Ini semisalkan kayak kinerja paling besar 0,816 lebih besar dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Nah, berarti ini juga memenuhi diskriminan validity-nya. Begitu pula dengan variabel lainnya juga keseluruhan telah memenuhi. Berarti cross loading-nya tadi sudah memenuhi, menunjukkan bahwa indikator yang mengusung variabel-variabel tersebut, variabel subkompetensi, hard kompetensi, motivasi kerja maupun kinerja detail internal itu sudah memenuhi diskriminan validity-nya karena memiliki nilai cross loading terbesar untuk variabel yang dibentuknya.
Nah, cara lain untuk melihat diskriminan validity selain melihat cross loadingnya, kita juga menggunakan Ponus Slacker kriteria. Nah, Ponus Slacker ini pada dasarnya ada dua cara melihatnya. Ada dua cara melihatnya. Yang pertama, bahwa setiap nilai ini, nilai hard kompetensi ke hard kompetensi itu di atas 0,7, berarti sudah memenuhi kinerja, juga di atas 0,7, kemudian motivasi kerja juga di atas 7, soft kompetensi itu di atas 7, kemudian memperhatikan, membandingkan nilai variabel ini dengan koefisien korelasinya 0,741. Kemudian nah ini tadi diskriminan validity, cara melihatnya selain cross loading pakai menggunakan Ponus Slacker kriteria. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa harus ini ada cara pertama melihatnya ini, asalkan di atas 0,7 berarti itu sudah memenuhi. Kemudian cara yang kedua dengan membandingkan nilai variabel ini yang di atas ini masing-masing hard kompetensi dengan koefisien korelasinya. Lanjut ke pengujian yang ketiga, pengujian internal konsistensinya. Setelah tadi kita melihat diskriminan validity-nya, convergent validity-nya, kemudian di order model itu ada yang dicek lagi yang ketiga, yakni internal konsistensinya. Nah, untuk mengecek internal konsistensinya ini adalah memperhatikan Cronbach's alpha-nya dan composite reliability-nya. Sebagaimana yang diungkap oleh Hare bahwa untuk menguji internal konsistensinya, Cronbach's alpha-nya harus lebih besar dari 0,6, kemudian composite reliability-nya harus lebih besar dari 0,7. Kita lihat datanya. Kita ambil dari sini tadi, construct reliability and validity. Untuk melihat Cronbach's alpha-nya, di sini sesuai dengan pendapat Hare bahwa Cronbach's alpha harus di atas dari 0,6, dan di sini memenuhi composite reliability-nya harus di atas 0,7, dan ini juga memenuhi. Karena ini sudah memenuhi Cronbach's alpha-nya, composite reliability-nya juga sudah memenuhi, maka ini dianggap sebagai reliable. Jadi untuk pengujian order modelnya tidak ada masalah. Kita lanjut ke pengujian selanjutnya, yakni inner model. Di inner model sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah collinearity statistik atau INRV-nya. Nah, di sini kita lihat INR-nya nilainya di bawah 0,5, dan ini di bawah 0,5 berarti ini sudah memenuhi INR collinearity-nya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan di inner model yang perlu dicek adalah R-square-nya. Nah, ini untuk melihat nilai R-square-nya di sini. Nah, jadi R-square-nya di sini, untuk melihatnya di sini, ini menandakan bahwa 81,4% variabel kinerja auditor itu dipengaruhi oleh soft kompetensi, hard kompetensi maupun motivasi kerja. Sedangkan di sini yang di bawah variabel motivasi kerja sebesar 72,2%. Ini menandakan 0,722 ini berarti 72,2% variabel motivasi kerja dipengaruhi oleh soft kompetensi dan hard kompetensi. Kemudian untuk inner model yang perlu kita perhatikan lagi adalah Q-square-nya. Nah, untuk mengetahui Q-square-nya itu dilihat dari sini, calculate. Sebelumnya kita klik datanya di sini, data, kemudian calculate, kemudian blind folding. Kita klik ini. Ya, kita masuk di blend folding. Nah, ini tampilannya, kita start saja. Nah, di sini untuk melihat nilai Q-square-nya adalah klik construct. Inilah tampilan untuk melihat Q-square-nya. Nah, ini adalah nilai square-nya. Kemudian lanjut untuk di
benar modelnya. Yang perlu kita perhatikan juga adalah model fit. Nah, ini model fit. Nah, di sini di model fit yang perlu kita perhatikan adalah SRMR-nya. Ini harus di bawah untuk memenuhi harus di bawah 0,08. Berarti ini sudah memenuhi. Kita lanjut ke untuk mengetahui pengaruh antar variabel maupun pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung variabelnya. Inti dari PLS Smart PLS untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel, baik pengaruh langsung maupun tidak langsungnya. Jadi pengujian terakhir di inner modelnya adalah untuk mengetahui pengaruh langsung antar variabel dan pengaruh tidak langsung. Kita langsung saja melihat ke aplikasinya. Kita langsung ke sini. Kita klik calculate, kemudian kita ambil bootstrapnya untuk mengetahui pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung antar variabel. Kita klik bootstrap. Nah, muncul seperti ini. Kita ganti menjadi 5000 sampel sebagaimana aturannya. Nah, kita 5000 sampel, kemudian langsung kita start. Di sini dia akan analisis sendiri datanya dengan membantu dengan bantuan 5000 pengujian, 5000 kali pengujian. Maka akan muncul data seperti ini. Dan inilah pengaruh langsung antar variabel. Kita lihat di sini pengaruh antar hard kompetensi dengan kinerja, hard kompetensi motivasi motivasi kerja ke kinerja, subkompetensi ke kinerja, subkompetensi ke motivasi kerja. Ini adalah pengaruh langsung antar variabel. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah original sampelnya atau koefisien korelasinya. Nah, di sini terlihat bahwa semuanya positif dan menunjukkan angka ini menunjukkan bahwa koefisien korelasinya yang paling berpengaruh di sini adalah memberikan pengaruh besar. Di sini adalah hard kompetensi dan motivasi kerja, itu terlihat 0,594. Di antara kelima pengaruh langsung ini, dia yang memiliki koefisien korelasi lebih besar. Kemudian di sini kita perhatikan adalah p-value-nya. Ini p-value adalah tingkat signifikansinya. Sini harus di bawah dari 0,05. Nah, ini di bawah 0,05 berarti pengaruh antar hard kompetensi ke kinerja auditor itu positif signifikan. Sini begitu pula juga hard kompetensi ke motivasi kerja itu positif signifikan. Ke semua pengaruh langsung ini positif signifikan. Kemudian kita lanjut ke pengaruh tidak langsungnya, di mana variabel motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Yang kita klik adalah specific indirect effect. Bila hasil dari pengaruh tidak langsung, kita lihat bahwa pengaruh hard kompetensi terhadap kinerja auditor melalui motivasi kerja ini positif, nilai koefisien korelasinya positif. Begitu pula juga subkompetensi terhadap kinerja melalui motivasi kerja juga positif dan p-value-nya di bawah 0,05. Berarti hard kompetensi maupun subkompetensi terhadap kinerja melalui motivasi kerja itu keseluruhan positif signifikan. Nah, itulah tadi cara untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel. Jadi sebenarnya untuk mengolah Smart PLS yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tadi yang saya sudah jelaskan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.